Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Kiranya Injil Kristus terus menjadi pusat kehidupan kita dan menopang kita sampai pada akhirnya. Soli Deo Gloria. Kita semua hidup oleh karena anugerah-Nya. Dan saya ingin sungguh-sungguh mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan selamat memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan dan ketaatan dan kesetiaan untuk terus menjadi saksi dan alatnya. Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Ada sukacita? Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Ibu Bapak, kita akan segera mulai ibadah perayaan Natal dengan penuh sukacita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan awali dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang telah hadir di tengah-tengah kami. Karena itu kami boleh bersatu bersepakat menaikkan syukur dan terima kasih kami atas perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam rangkaian ibadah perayaan Natal pada hari ini, ada sukacita surgawi yang kami rasakan saat ini. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan diberitakan menjadi jawaban yang pasti bagi kami, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Hamba-hambamu yang ada di altar yang kudus ini ya Tuhan, baik hambamu yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan lewat perayaan Natal hari ini, sama seluruh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat worship leader, singer, tim musik, yang mengatur multimedia dan sound system serta seluruh volunteer dan semua kami termasuk paduan suara. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih-Mu turun bagi kami, bahkan setiap umat dan jemaat yang sudah hadir saat ini, yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai dan tuntun sampai di tempat ini, tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh awali ibadah rangkaian Natal, perayaan Natal hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dalam merayakan Natal bersama-sama. Kita katakan amin. Halo ibu sekalian. Haleluya. Seberapa yang bersukacita malam hari ini, lambaikan tangan. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang luar biasa, menyelamatkan kita semua, amin. Sekali lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya udah bangkit berdiri bersama-sama. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan seorang kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan seorang kemenangan. Mari angkat tangan katakan, Gloria, Gloria.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Maka katakan, Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, pujikan, Gloria. Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Bukankah dia raja yang seharusnya ada di tatanya? Tetapi hari ini kita merayakan kelahiran. Untuk itu mari kita memberikan kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat, amin. Kita memberikan glory, penghormatan buat raja yang menyelamatkan kita. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, katakanmu, mari sembah Tuhan. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, pujian, Gloria. Sama-sama katakan Gloria. Bersorak-sorak buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept them watching, all silent.
Yeah. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Hey, oh yeah. Come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, oh ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Malam hari ini adalah malam kesukaan bagi dunia karena Yesus telah lahir bagi kita. Sang penebus itu telah ada bagi setiap kita. Mari sekali lagi kita mengundang boleh bangkit berdiri, haleluya. Boleh kita bersuka cita bagi Tuhan. Karena malam hari ini malam kesukaan bagi dunia. Malam kesukaan bagi kita yang harusnya mati beroleh keselamatan, haleluya. Berikan syarat-syarat buat Tuhan Yesus. Ya. Sekali lagi kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tak terbayang kuasamu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan dengan iman Bapa. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Mari angkat tangan bersama berkata, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan
Raja mulia bagi setiap kita. Percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dia datang bagi setiap kita. Yang harusnya binasa, tapi setiap kita boleh keselamatan yang kekal. Haleluya. Boleh dong berikan sorak-sorai sekali lagi yang panjang buat Tuhan. Ya. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan dengan iman, Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Boleh sekali lagi dengan iman percaya berkata, Raja mulia. Sorak-sorai panjang buat Tuhan. Sorak-sorai yang panjang bagi Raja mulia. Saya percaya malam hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Mari kita berhimpun, bersuka cita, sembah Dia. Come all ye faithful. Mari bersiap-siap semuanya katakan. Come all ye faithful, come and us adore Him. Come all ye faithful, come and us adore Him. Katakan hai mari berhimpun. Berhimpun dan bersukaria, turut semua
Hari ini kita patut bersuka cita, saudara, sebab kita tahu bahwa Raja atas dunia ini turun hanya untuk menyelamatkan kita. Amin. Penasehat ajaib, Raja yang kekal, Raja damai itu telah datang. Dan dia akan disebut dengan Immanuel. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia. Kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan nama-Nya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Malam Natal penuh cinta, bintang bercahaya menyapa dunia. Di palungan kecil lahirlah Sang Raja, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bukan kemegahan, bukan kuasa, melainkan kasih yang penuh makna. Dalam hidup manusia berdosa, tetapi Dia datang menyelamatkan
kita semua. Immanuel, nama penuh penghiburan. Di tengah badai, Dia jawaban. Natal membawa pesan yang nyata bahwa Allah beserta kita selamanya. Juru selamat manusia turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi Dia menanggalkan kemuliaannya untuk setiap kita yang berdosa. Hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan kita. Untuk itu mari malam hari ini pakai momen yang ada untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini. Dari awal kita akan belajar pujian ini. Mari katakan. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Juru selamat manusia turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Haleluya. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk semua panitia
teman-teman yang sudah terlibat dari mulai adik-adik sekolah minggu, remaja, bahkan paduan suara, para pejabat diakon diakones, para pemusik pemuji yang sudah melayani Tuhan bersama-sama. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Juga teman-teman yang datang dari berbagai tempat, yang ada dari Malang, tidak banyak tapi saya tahu ada di tengah-tengah kita, yang dari gereja GBI Diaspora Sejahtera, Jemaat Doli, yang juga baru saja ditabiskan juga bersama-sama dengan kita. Juga teman-teman keluarga dari Pak Adolf, ya, Pak dari Simo, bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dan beberapa dari tamu yang hadir pada undangan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah rangkaian perayaan Natal tahun 2024 Jemaat GBI Diaspora Sejahtera Kota Surabaya. Dan sebentar nanti tanggal 25 di pagi hari kita tetap akan ada ibadah Natal disertai dengan perjamuan kudus di tempat ini pukul 9 pagi. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara terus dapat datang dan mengajak ya saudara, teman, kerabat yang membutuhkan ya terang Tuhan, membutuhkan kabar baik itu, berita Injil itu. Mari ajak Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya berita Natal itu bukan untuk kita saja, bukan untuk diri saudara dan saya saja, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di luar sana. Yang setuju katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang siap terima firman katakan sama-sama amin. Haleluya. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang tahun ini temanya sangat sederhana, tapi saya percaya tidak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu Immanuel. Sama-sama yuk katakan Immanuel. Sekali lagi, Immanuel. Haleluya. Yaitu Allah yang menyelamatkan dan Allah yang menyertai kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau Bapak Ibu Saudara hadir minggu lalu, saya menyampaikan tentang nyanyian Maria atau The Magnificat. Ya, The Magnificat atau nyanyian Maria itu menjadi sebuah respon dari berita sukacita yang ketika itu Maria terima dari Tuhan. Ya, Maria ini dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan dipilih oleh Tuhan untuk dapat melahirkan Yesus. Dia menerima berita itu dari malaikat Gabriel, dan walaupun ada dalam sebuah keraguan, malaikat Tuhan berkata, ada saudaramu, sanak saudaramu juga, namanya Elisabeth. Dia juga mengandung. Yang tadinya mandul, hari ini dia juga mengandung. Dan bergegaslah Maria ini pergi menemui Elisabeth. Dan baru saja Maria itu memberi salam kepada Elisabeth, Bapak Ibu Saudara, Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika penuh dengan Roh Kudus, ya Elisabeth tahu Maria ini adalah orang yang dipakai Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dan kedua ibu-ibu atau kedua wanita yang mengandung ini akhirnya bertemu. Dan disitulah Maria mendapatkan satu konfirmasi bahwa apa yang dia terima ini sungguh datang daripada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, bisa jadi itu menjadi perjalanan iman Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin sudah ikut Tuhan lama, berapa banyak yang sudah jadi Kristen sejak lahir. Mungkin puluhan tahun, belasan tahun. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ya hari-hari seperti hari ini, peristiwa Natal yang kita rayakan bersama adalah waktu yang sangat baik untuk kita kembali memaknai, menanyakan, merenungkan kembali makna Natal itu. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau kita hari ini merayakan Natal, sebentar mungkin nanti pulang bersama dengan keluarga, ya ada yang makan-makan, ya pergi ke tempat yang ada di luar, atau mungkin ya ke rumah, di rumah merayakan Natal bersama dengan anggota keluarga. Mari jangan lewatkan satu hal. Bawa perenungan ini, apa itu makna Natal? Kenapa Natal itu harus ada? Saudara, mungkin saudara seperti Maria, masih ragu-ragu, apakah ya betul? Aku ini wanita sederhana,
Ingat Bapak Ibu Saudara, Maria waktu dengar itu, dia masih sangat muda. Saudara, masih sangat muda. Beberapa tafsir mengatakan bisa jadi umurnya masih 15-16 tahunan. Saudara-saudara bisa bayangkan, seorang wanita bahkan belum menikah, dia masih betrothed, masih bertunangan. Ya, dia belum resmi menikah dengan Yusuf, walaupun adat Yahudi ketika itu ditunangkan itu berarti sudah calonnya, sudah hampir pasti ini adalah suami atau istrinya. Tapi dia tahu ini bukan anaknya Yusuf. Ini datang daripada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak keraguan. Dan bisa jadi saudara dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan tahun 2024, kita mau memasuki tahun yang baru, saudara mengalami keraguan itu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memanggil saudara. Tuhan yang memilih saudara untuk ada di tempat ini. Tuhan yang sama yang terus akan mengejar kita. Tuhan yang sama yang terus mengasihi saudara. Tuhan yang sama yang akan terus memberi jawaban bagi keraguan saudara. Tuhan yang selalu hadir dan selalu akan terus menepati setiap janjinya. Tuhan yang dapat diandalkan. Dan dia Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Maria, Bapak Ibu Saudara, bergegas menemui Elizabeth. Dan dia ketika itu akhirnya bersuka cita. Yes. Dan akhirnya kita tahu the Magnificat. Ya, nyanyian Maria yang dinyanyikan itu. Menjadi respon bahwa yes, hari ini aku tahu bahwa Tuhan memilih aku. Saudara, biarlah itu menjadi peneguhan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Jangan lewatkan Natal ini tahun 2024 sebagai Natal yang biasa-biasa. Yang setuju katakan amin. Katakan kanan kirimu begini, jangan lewatkan biasa-biasa saja. Ya, kalau perlu ambil waktu. Amin, saudara. Ambil waktu, bukan soal makan-makannya. Boleh kalau ada makan-makan, puji Tuhan. Amin, saudara. Kata orang itu, kalau mulut terbuka, hatinya juga terbuka. Haleluya. Boleh makan-makan, tapi kalaupun tidak makan-makan, mari kita ambil waktu. Ya, bapak, ibu, anak, cucu, semua kumpul, berdoa. Tanyakan kepada cucumu, tanyakan kepada anakmu, kenapa Natal itu harus ada? Why? Kenapa? Kita merayakan Natal. Jangan cuma merayakan dengan sorak-sorainya. Jangan cuma ribut dengan cross kadonya. Haleluya. Ya, kami di keluarga kecil kami membiasakan diri ada cross kado, saudara. Kalau udah Natalan seperti ini, anak-anak saya seneng ya. Apalagi yang masih kecil-kecil. Ayo kita cross kado gitu ya. Seneng. Pengen tahu kadonya tahun ini apa. Ya, jangan-jangan mobil. Mobil-mobilan maksudnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh senang, kita boleh bersuka cita. Beberapa kita ambil cuti, kita akan berlibur bersama. Oh senang, puji Tuhan, wajar. Tapi mari pakai waktu-waktu seperti ini untuk kembali merenungkan kenapa Natal itu perlu ada. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau merenungkan itu, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyingkapkan dirinya, Tuhan akan menunjukkan kasihnya, Tuhan akan berkata, aku Allah pencipta langit dan bumi, aku datang ke dunia ini karena aku mengasihimu dan aku adalah Immanuel, Allah yang menyertaimu. Amin saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara baca sama-sama dalam beberapa waktu singkat ini. Matius pasal 1, 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 21 dikatakan anak laki-laki, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dalam bahasa aslinya Yesus atau Jesus, dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Yesoa atau Yesua. Makanya kita sering mendengar Yesua Hamasya, ya, Yesus Kristus itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya itu the Lord is salvation. Tuhan itu keselamatan kita.
Nah, mari kita mau belajar Bapak Ibu Saudara beberapa hal yang penting. Saudara, ayat firman Tuhan ini seringkali ada di drama-drama Natal, betul Bapak Ibu Saudara ya? Ya, kita sering melihatnya, kita tahu ceritanya. Dari sekolah minggu kita ngerti siapa itu Maria. Jangan sampai ada yang gak ngerti siapa itu Maria. Bahkan beberapa kita itu namanya Maria. Yang laki-laki mungkin ada namanya Yusuf. Jangan sampai gak ngerti siapa Pak Yusuf itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah dan sering mendengar ini. Tapi mari kita sungguh-sungguh mau belajar malam hari ini. Di waktu yang sangat singkat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Natal ada karena manusia itu berdosa. Sama-sama katakan berdosa. Jadi kalau saudara hari ini ditanya, kenapa sih kamu rayakan Natal? Kenapa sih harus Natalan? Kenapa? Karena hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara tidak perlu jadi Kristen untuk merayakan Natal. Kalau tidak percaya, saudara pergi sana ke negara-negara di Arab, Jazirah Arab saudara. Wow, pohon Natalnya lebih heboh dari Natal yang ada di gereja kita saudara. Lebih meriah, lebih besar. Saudara, di negara-negara bahkan yang tidak mengenal Tuhan pun Natal dirayakan. Lampu-lampu gemerlap dipasang semua saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mencari lebih dalam esensi Natal. Hari ini saya mau katakan Natal itu ada karena manusia berdosa dan kita yang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kesadaran bahwa kita ini berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu yang akan membuat saudara penuh dengan damai dan sejahtera dan sukacita. Itu akan membuat hati kita itu rendah hati. Saudara. Kita nggak jadi sombong. Kita nggak jadi orang yang melewatkan Natal. Yalah, ya sudahlah 2024 Natalan selesai. Nanti tahun depan lagi, ya Natalan lagi. Bentuk panitia lagi. Ya kumpulin dana lagi. Tetapi hari ini kita mau memaknai betul apa arti Natal. Natal berarti manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Roma 3:9-11. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis. Yuk dibaca ya, kalau ada yang bisa kelihatan di depan layarnya ayat yang Roma 3 ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Halo? Tidak ada yang? Katakan Bapak Ibu sebelahnya gini, gak ada yang benar loh. Walaupun ganteng-ganteng, ayu-ayu, kita semua ini orang berdosa. Yang setuju katakan amin. Walaupun gincunya itu sampai merah gitu ya. Ya, saya tidak melarang pakai gincu, istri saya, anak saya pakai lipstick saudara. Pakai skincare saudara. Supaya mulus. Tapi semulus-mulusnya muka kita nggak bisa menyangkali bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita ini orang berdosa. Halo, jemaat Tuhan, setuju ya? Haleluya. Saudara, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Halo. Disitulah indahnya Natal Bapak Ibu. Natal itu begitu indah. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada yang benar. Satu orang pun tidak ada. Justru oleh kebenaran yang satu ini. Bahwa kita menyadari keberdosaan kita. Kita tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat itulah Natal menjadi sesuatu yang indah. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini Rasul Paulus nuliskan di kitab Roma pasal yang ketiga. Saudara, disitulah letak keberdosaan kita. Kalau saudara lihat lagi Matius 1:21,
Firman Allah yang hidup, terjemahannya ngomong begini. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau harus menamai anak itu siapa? Yesus. Yang artinya apa? Juru selamat. Saudara, saya mau nanya. Kalau Yesus itu artinya juru selamat. Berarti perannya dia, tugas utamanya dia untuk apa? Untuk menyelamatkan. Artinya apa? Kita butuh diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kalau saudara percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya saudara menjadi bagian orang-orang yang butuh diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Disitulah Natal jadi indah, betul? Yes. Sama saudara. Kalau saudara lagi lapar, saudara, nasi bungkus sederhana, itu jadi sesuatu yang indah di depan mata saudara, betul? Oh haleluya, banter, mungkin ada yang lapar. Betul saudara ya? Tapi kalau kenyang, ya, udah penuh perutnya, itu di depan saudara itu, weh, diajak ke restoran Padang begitu ya. Semuanya dikeluarin, keluarin. Wah, ada apa? Rendang, ayam pong, ya. Oh, ayam pop. Wah, sambel, sayur, macam-macam, kikil, ada otak, ada apa lagi? Ayo terus noy, tambah lu ya ini saudara. Semua dikeluarin saudara. Nasinya siap di depan saudara. Tapi saudara habis makan 3 piring. Kira-kira gimana saudara? Menarik enggak? Waduh, munek aku. Waduh, maaf aku suara. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita hari ini, saudara datang dengan penuh kesadaran bahwa aku orang yang berdosa dan aku butuh diselamatkan, maka Natal akan menjadi yang indah bagi saudara. Ayo beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Timothy Keller ngomong begini Bapak Ibu Saudara ya. Natal memberitahu kita bahwa kita tidak akan pernah bisa masuk surga dengan usaha kita sendiri. Tuhan harus datang kepada kita. Itu baru indahnya Natal. Tapi kalau saudara percaya bahwa, lagi gini saya ini orang baik Pak. Saya enggak pernah nipu, saya enggak pernah ngomong jelek, saya enggak pernah nyuri. Ya paling bisalah saya ini berkontribusi. Ya walaupun enggak sampai dalamnya surga, ya halamannya surga bisalah saya. Orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah menghargai anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak akan pernah menghargai kedatangan kelahiran Yesus. Dia akan mempertanyakan ngapain? Ngapain Yesus repot-repot lahir jadi bayi? Lahirnya gak di rumah sakit lagi. Lahirnya di kandang yang sederhana. Ditaruh di atas palungan, ngapain? Gini-gini kan saya orang baik, gini-gini kan saya bisa berusaha sendiri dengan kekuatan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal sesungguhnya memberi pesan kepada kita. Kita nggak pernah bisa masuk surga dengan upaya kita sendiri. Untuk itulah Tuhan harus datang kepada kita. Disitulah letak keindahan Natal, disitulah letak kasih karunia Allah yang mengasihi setiap saudara dan saya yang berdosa. Mari sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Hal yang indah yang lain Bapak Ibu Saudara yang kedua adalah Allah yang tidak terbatas. Membatasi dirinya dan jadi manusia untuk diam bersama dengan kita. Allah yang tidak terbatas. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Langit itu tahtanya, bumi itu tumpuan kakinya. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat. Tapi dia memilih membatasi dirinya. Lahir sebagai manusia biasa. Mengosongkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus itu lahir dan dia berjalan di atas muka bumi sebagai manusia, dia tidak kehilangan kealahannya, tapi dia membatasi kuasa yang dimilikinya. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Dia memilih untuk menjadi sama seperti saudara dan saya. Karena dia rindu untuk menyertai dan berdiam bersama saudara. Saudara, Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anaknya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan apa? Kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. So sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil waktu. Saya mendorong Bapak Ibu ambil waktu. Ya, saudara bisa mencatat, saudara bisa minta nanti slide-nya Bapak Ibu Saudara ke tim multimedia. Renungkan kembali dengan anggota keluarga saudara. Loh, Allah itu loh menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia hidup di luar waktu. Dialah Alfa dan Omega. Tapi dia memilih Bapak Ibu Saudara untuk lahir di tempat yang sederhana. Dia membatasi kuasanya. Untuk apa? Untuk berdiam bersama dengan saudara dan saya. Saudara, dia yang immortal, dia yang tidak bisa mati. Memilih untuk menjadi manusia. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia punya tubuh daging, darah dan dagingnya ada. Sama. Dia bisa pergi keliling dunia dimanapun dia mau. Tapi dia memilih untuk lahir di tempat yang sederhana. Sehingga kita tahu kalau Yesus lagi di Nazaret, tidak bisa di tempat yang sama. Yesus ada di Surabaya, tidak bisa. Harusnya bisa, tapi dia membatasi dirinya. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa bayangin ya. Saudara, kekristenan itu bukan manusia yang menjadi Allah. Enggak, saudara. Kekristenan selalu mengajarkan bahwa Allah semesta langit dan bumi yang punya kuasa itu menjadi manusia. Lebih masuk akal mana? Manusia yang terbatas jadi Allah atau Allah yang tidak terbatas menjadi manusia? Masuk akal mana, saudara? Allah yang dahsyat jadi manusia, betul? Tapi kalau kita yang terbatas mau jadi Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Disitulah indahnya. Disitulah kenapa kita hari ini merayakan Natal. Kalau hari ini imanmu digoyahkan oleh sesuatu, mari biarlah berita ini meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini oleh karena satu hal, saya nggak ngerti. Saudara ada di tempat ini, mungkin diundang, mungkin diajak. Saudara nggak pernah dengar tentang Natal, saudara nggak pernah tentang ada atau ngerti tentang kekristenan. Saudara hari ini ada di tempat yang luar biasa karena Tuhan mengasihi dan memilih saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak cuma tahu di mana kita berada, tetapi Dia berada bersama dan menyertai kita. Saya ambil contoh ini saudara. Kelihatan ya? Teman-teman yang di belakang kelihatan enggak? Nah saya minggir aja di sini supaya teman-teman kelihatan. Ini anak saya Mosa. Ya, sebagai orang tua, saya pengen tahu dia ini ada di mana. Sekarang udah ada teknologi saudara. Saya minta untuk install aplikasi di handphonenya, saya juga. Ya, lalu di sharing location satu grup, saya jadi tahu. Kalau dia mau pergi ke sekolah, diantar oleh istri atau diantar oleh seorang driver, saya akan tahu dia sedang ada di mana. Bapaknya medeni ya saudara ya. Ini saya akan pasang terus sampai nanti dia mau menikah saudara ya. Pergi kemana kamu? Bahkan alat ini saudara, aplikasi ini bisa menunjukkan kepada saya kalau dia lagi naik mobil. Bahkan kecepatannya berapa. Jadi kalau saudara ada driver atau dia lagi naik taksi atau naik Gojek atau naik Grab, bapaknya sopirnya ngebut, saya akan kasih tahu, bilang sopirnya jangan ngebut-ngebut. Ini saya lihat ada 70 km per jam, misalnya gitu saudara. Nah di sini yang saya capture ini, saudara lihat ya, itu 14 km per jam. Ya 14 km mungkin lagi macet, saya nggak tahu lagi di mana. Tapi itu posisinya di HR Muhammad, saudara ya. Ya ini kebetulan dia lagi sama mamanya ya, jadi saya nggak khawatir. Tapi saya lihat, sekarang teknologi udah bisa begitu, ya.
Makanya kalau saya ngomong sama anak saya yang besar, yang kuliah jauh itu, ya kalau bisa kamu tak kasih radar gitu ya. Supaya aku tahu kamu di mana. Sama kayak waktu dia bedanya waktunya 6 jam. Ya, 6 jam. Jadi kalau kita ini hari ini jam berapa ini? Di sini masih jam 5 sore, dia masih lebih pagi kan? Dikurangi 6 jam atau 5 jam. Jadi kalau dia kuliah saudara, sampai malam saya nungguin. Dia lagi di mana? Oh lagi naik kereta pulang. Karena dia dari kampusnya ke rumah 1 atau 2 jaman. Ya, baru sampai rumah, oh ini di alamat rumahnya, sudah aman. Baru aku bisa tidur saudara. Seorang ayah itu bisa begitu keponya, you know kepo? Kepingin tahu di mana ini anaknya. Tapi walaupun teknologi hari ini memungkinkan kita, para orang tua, untuk tahu di mana anak kita. Tetapi kita pasti punya keterbatasan. Kita tidak akan pernah bisa selalu bersama dengan mereka. Betul? Yes. Saudara kan nggak tahu, ini naik mobil apa digonceng cowoknya. Kan nggak ngerti saudara. Nggak ngerti, ada keterbatasan. Masa saya kemana-mana ngintili, you know ngintili? Wah, bagi tugas sama bundanya, ya kamu ngikuti yang satu, saya ngikuti yang satu. Jadi detektif saudara. Capek saudara. Oleh teknologi kita terbantu. Kita bisa tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa selalu berada bersama dengan dia. Tapi Tuhan, itu nggak perlu pakai teknologi seperti ini. Dia tidak cuma tahu saudara ada di mana. Tetapi dia juga Allah yang besar itu. Tidak cuma monitoring. Saya pernah ke tempatnya wali kota Surabaya ya. Zamannya Bu Risma sama zamannya Pak Eri ini. Pernah masuk ke tempat kerjanya saudara. Di belakangnya itu LED gede kayak gini saudara. Isinya itu CCTV sak Surabaya saudara. Jadi kalau di desa kita atau di RT RW kita ada CCTV ini kemarin dipasang di sini ya. Di Pondok Daud ini juga ada beberapa gitu. Itu pasti muncul nanti di kantornya sana. Jadi saudara mau ngapain, kalau saudara mau minta tolong sama wali kota, saudara tinggal gini-gini aja. Kalau pas dia lihat saudara. Itu se-Surabaya dia bisa lihat. Se-Surabaya dia bisa lihat. Tapi selalu punya keterbatasan, betul saudara? Ketika dia lihat satu tempat, dia nggak bisa lihat tempat yang lain. Ketika dia perhatikan, oh tempat ini banjir, mungkin tempat yang lain kelewatan. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak hanya tahu di mana saudara berada, tapi dia berada bersama saudara dan menyertai kita. Mari yang bersyukur beri tepuk tangan yang lebih lagi saudara. Amin. Jangan gini, wah repot ya Pak kalau punya Tuhan seperti ini. Loh apa? Oh, saya lah nggak bisa berbuat dosa lagi. Nah, ini yang berbahaya saudara. Justru kita bersyukur karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu selalu menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, Matius 1:23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin saudara. Saudara bersuka cita punya Allah yang seperti ini. Apapun yang terjadi saudara. Tahun 2025 katanya, saudara ini hal yang klasik. Pendeta selalu ngomong gini, oh nanti ada masalah, ada tantangan. Saudara pasti ada. Ya, PPN mau naik apa enggak? Saya mau katakan tantangan pasti ada. Dunia mau perang atau enggak saudara, pasti akan ada tantangan dan masalah. Yang setuju katakan amin. Tapi hal yang pasti juga kita perlu tahu dan terus perlu diingatkan adalah Tuhan yang sama yang menyelamatkan saudara adalah Tuhan yang sama yang senantiasa menyertai saudara sepanjang perjalananmu. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Udah, kita nggak perlu khawatir mau naik 11%, 12%. Saudara, kalau kita butuh Tuhan pasti sediakan. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu yang terakhir dari saya hari ini. Kita diselamatkan dan diperbaharui serta melalui proses itu. Hidup kita jadi alat Tuhan bagi sesama. Saya ulangi. Kita ini diselamatkan dan diperbaharui serta melalui proses itu. Hidup kita
jadi alat Tuhan bagi sesama. Di saat dimana hidupmu diubahkan Tuhan. Makanya saya selalu ngomong apa? Sempurna? Belum. Berubah? Pasti. Saudara perlu dengar terus berita-berita seperti ini. Injil terus perlu diberitakan. Supaya saudara tahu, ya aku butuh Tuhan. Aku perlu bertumbuh. Aku perlu menjadi dewasa. Tapi di saat yang sama saudara diubahkan. Di saat yang sama saudara juga dipakai Tuhan untuk dapat mengubahkan orang lain juga. Yang percaya katakan amin. Bapak-bapak, orang tua, mama-mama, kebetulan hari ini adalah hari ibu. Saya mengucapkan selamat hari ibu tahun 2024 bagi ibu-ibu dan wanita yang hebat yang ada di depan saya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik ini. Tetap fokus saudara. Ketika Tuhan memproses hidup saudara. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, di saat yang sama Tuhan rindu hidupmu bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan dan diperbaharui serta mengalami proses itu, hidup kita jadi alat Tuhan bagi sesama. Di Matius 28:19 dikatakan, ayo baca sama-sama firman Tuhan ini ya. 1, 2, 3. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Matius pasal yang pertama dibuka dengan Immanuel. Ditutup di pasal yang ke-28, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dibuka dengan Immanuel, ditutup dengan Immanuel. Saudara yang diproses Tuhan hari ini, saudara hari ini pun menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Kita ada di tempat ini, coba dilihat oleh kanan kirimu saudara. Lihat ini jiwa-jiwa, ini berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Satu orang itu berharga di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara masuk tahun 2025 dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat kepada Bapak Ibu diaken, diakones, pejabat-pejabat gereja, Bapak Ibu penatua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar serius bergereja. Jangan sampai ada satu jiwa akhirnya hilang. Jangan sampai ada satu domba yang hilang. Kita kejar, kita cari, kita doakan. Yang setuju katakan amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita rindu tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Dimuridkan untuk terus bertumbuh menuju kepada keserupaan Kristus. Kita mari semua yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Natal sekali lagi mengingatkan kita bahwa Kristus Yesus Allah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan menyertai proses perjalanan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Mari kita tunduk kepala, teduhkan hati saudara. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari masing-masing buka hati saudara. Di tengah kesibukan Natal dan seluruh hiruk pikuk yang ada, mari kita mau ambil waktu. Jika boleh, saya mendorong Bapak Ibu Saudara setiap keluarga, mari kumpul. Ajak bertemu dengan anakmu, dengan cucumu, dengan istrimu, suamimu. Mari saling mendoakan. Mari saling bertanya, apa yang aku bisa doakan buat anak, buat engkau. Tanyakan kepada mereka makna Natal ini. Jangan biarkan, jangan hanya Natal ini berlalu begitu saja. Sebentar mungkin saudara punya waktu libur. Beberapa juga ngomong sama saya tadi, saya enggak ada waktu Pak. Tanggal 26 udah masuk. Cuma tanggal 25 aja merah. Saudara, kadang sering kali kita menjadi lupa.
Kita boleh merayakan hiruk pikuk Natal, perayaan Natal, sukacita Natal. Tapi kita melupakan esensi Natal. Kenapa Natal itu perlu ada? Dan biarlah hari ini jemaat Diaspora Sejahtera Kota Surabaya kita kembali diingatkan. Mari kita berdoa. Saya akan membacakan kembali pernyataan penutup khotbah firman Tuhan pada malam hari ini. Natal mengingatkan kita bahwa melalui Kristus Yesus, Allah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan menyertai proses perjalanan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali makna dan esensi Natal bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Aku berdoa bagi setiap kami yang hadir. Hari ini kami percaya ada kekuatan dan anugerah Tuhan yang menopang kami, yang mengingatkan kami, yang membangunkan kami dari tidur kami. Kalau hari ini kami merayakan Natal hanya sambil lalu, ampuni kami ya Tuhan. Biarkan kami menyadari bahwa Natal ada itu karena kami berdosa. Karena kami tidak bisa selamatkan diri kami sendiri. Kami bisa berbuat baik, kami bisa beragama, kami bisa mengupayakan dengan usaha dan kekuatan kami sendiri. Tapi kami tahu hari ini bahwa itu semuanya gagal. Tapi Natal mengingatkan kami bahwa bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang untuk mencari kami. Amin. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi setiap kami umat-Mu. Kalau hari ini kami datang mungkin kami masih ragu-ragu. Tuhan jamah setiap hati kami. Kami mungkin datang hari ini Tuhan dengan sebuah pertanyaan besar. Apa itu Kristen? Apa artinya menjadi seorang Kristen? Kenapa orang Kristen itu merayakan Natal? Biarlah pertanyaan itu malam ini boleh dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati para hamba-hamba-Mu, para diaken, diakones, penatua, pejabat gereja yang sudah diordain, yang sudah didoakan, yang sudah dipanggil. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pesan ini juga buat saudara. Mari kita boleh ditemukan menjadi orang-orang yang setia sampai garis akhir. Amin. Tuhan mampukan kami, beri kami kekuatan, beri kami gairah kembali. Kami percaya kami dipanggil karena Tuhan mengasihi kami. Bukan karena kami layak, tapi kami dilayakkan, dibenarkan, diselamatkan, dan dikuduskan Allah. Terima kasih Bapak, berkati setiap keluarga yang ada. Berkati Tuhan setiap anak cucu yang ada, generasi demi generasi. Aku berdoa biarlah anugerah Tuhan yang nyata bagi kami hari ini terus menyertai kami sampai pada kesudahannya. Setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan bagiannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kami terus ada dalam perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Mesias, Juru Selamat kami, Immanuel, kami berdoa dan ucapkan syukur. Mari setiap kita yang bersyukur dan bersuka cita bersama berkata, Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Lonely the world in sin and error bound.
A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki penyalaan lilin. Kami mengundang Bapak Gembala Sidang, Bapak Erlangga untuk boleh menyalakan lilin yang pertama. Selanjutnya Bapak Penatua Dr. Adi. Selanjutnya kami panggil Bapak Penatua Bapak Matius Sunardi. Bapak Ketua Diaken Bapak Sugiono. Selanjutnya Ketua WBI Diaspora Ibu Nancy Chiang yang diwakilkan oleh Ibu Rina. Dari Komisi Pemuda Saudari Nana. Kemudian dari Komisi Sekolah Minggu Ibu Endar. Perwakilan jemaat Ibu Hesti Wijaya. Dan yang terakhir untuk Ketua Panitia Bapak Kendi kami persilahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamatnya Dengar kidung malaikat, malam
yang cemerlang. Malam kudus, malam lahir Yesus, malam kudus, malam lahir Yesus. Mari angkat lilin atau lampu yang ada di tangan saudara. Mari kita ambil perenungan Natal malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Lilin ini menyala di tengah kegelapan. Mengingatkan bahwa Yesus yang tidak terbatas, pencipta langit dan bumi, memilih untuk membatasi dirinya, mengambil rupa seorang hamba, datang di dalam kegelapan dunia. Untuk apa saudara? Karena dia tahu kita manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dia hadir, dia datang buat saudara. Bahkan kita tahu di atas kayu salib, dia rela terpisah dari Bapaknya. Supaya saudara dan saya yang jauh tidak akan pernah terlepas dan terpisah lagi dari Bapa yang ada di surga. Biarlah terang yang bercahaya juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak hanya tahu saudara ada di mana. Dia tidak hanya tahu saudara sedang berada di mana. Tetapi Allah memilih untuk berada bersama dengan saudara, menyertai setiap perjalanan hidup saudara. Itulah makna Natal bagi kita. Bapa, terima kasih. Kau telah mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa di dalam keberdosaan kami ada anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh melihat lilin dinyalakan untuk kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Yesus datang untuk dan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, di tengah perjalanan iman kami juga boleh menjadi lilin-lilin yang menyala di tengah kegelapan. Kami boleh menjadi lilin bagi teman sekerja kami. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam buat tetangga kami yang belum percaya. Buat saudara kami, buat calon suami kami, buat calon istri kami, buat orang tua kami, buat anak kami, buat cucu kami. Biarkan kami seperti lilin ini boleh menerangi di tengah-tengah kegelapan. Pakai jemaat-Mu ya Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu di tempat ini, untuk kami terus dapat bersinar di tengah kegelapan. Hanya oleh anugerah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat hari ini setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di rumah Tuhan. Untuk malam ini kami bersama-sama untuk menikmati Tuhan akan kelahiran Yesus Kristus tengah-tengah dunia. Oleh karena kelahiran-Mu Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan Yesus. Bersyukur, terima kasih bahwa terang itu telah datang dan telah memenuhi hati kami, sehingga Kau bukakan kami untuk kami mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa Kau telah berikan keselamatan buat setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami,
Bapak Erlangga Pramudita Dharma yang telah kau pakai untuk menyatakan isi hatimu. Bersyukur, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami mendengar dan kami saat menjadi pelaku firman Tuhan. Bersyukur, terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Erlangga Pramudita Dharma dalam kesehatan tubuh jasmaninya, berkati ibadah pelayanannya, tambah-tambah hikmat dan pohon yang baru atas hamba-Mu. Pemakaian Tuhan sebagai nyata atas hamba-Mu, dan Tuhan kami percaya Tuhan khusus memberkati hamba-Mu, ibadah pelayan diberkati, kehidupan keluarga rumah tangga pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, teringat juga bagi hamba-Mu, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Sudarma. Ya, sini beliau juga ada lain Tuhan di Malang. Tuhan juga memberkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Baik istri, bahkan si keluarga rumah tangga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih menyerahkan juga baik umat-Mu yang hadir. Pada malam ini, tempat ini Tuhan, kami pun percaya umat-Mu telah mendengar firman Allah. Kami percaya yang saat umat datang dan kelemahan tubuh jasmani mereka, kami percaya yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Yang terikat kau bebaskan, yang pergumulan Tuhan berikan jalan buat setiap mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Menyerahkan bangsa kami ke dalam kuasa-Mu. Apapun yang sedang terjadi di bangsa ini, kami percaya Tuhan campur tangan. Tuhan menolong, bahkan Tuhan berkati. Jadikan bangsa ini semakin diberkati Tuhan dan berkat bagi bangsa-bangsa lain supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Terlebih berkati Tuhan, pemerintahan bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Bahkan roh takut akan Tuhan taruh di hati para pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang campur tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bangsa ini, yaitu masalah Papua. Kami tetap menyerahkan semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kedamaian, ketentraman akan ada di Papua, di mana Tuhan juga menyatakan dirinya di tanah Papua. Terlebih saat Natal ini, karena Natal membawa damai sejahtera, Papua pun membawa damai sejahtera juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa juga Tuhan, bagi kota kami Surabaya. Kami berdoa Tuhan, mohon perlindungan-Mu atas kota kami Surabaya. Kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu selama ini. Namun saat ini kami juga menyampaikan persoalan-persoalan yang tengah terjadi yang dihadapi kota ini. Kami berdoa atas masalah banjir yang melanda beberapa daerah di kota Surabaya. Yang Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kota dan para pemimpin dan semua pihak yang bertanggung jawab agar dapat menanggulangi bencana ini dengan bijaksana dan efektif. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuntunlah mereka untuk mengambil keputusan yang benar, memberikan solusi yang tepat, dan memperbaiki infrastruktur yang diperlukan sehingga banjir dapat diminimalkan di masa depan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan masalah angin puting beliung yang telah mengganggu ketenangan banyak warga. Lindungilah setiap keluarga, rumah, maupun aset mereka dari bahaya alam ini Tuhan. Kami percaya bahwa hanya kuasa-Mu Tuhan, segala bencana dapat dilenyapkan dan masyarakat dapat hidup dengan kedamaian dan ketentraman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mohon agar Engkau memulihkan kota kami Surabaya. Pulihkanlah tanah ini dari segala kesulitan. Berkati para pemimpin dan masyarakat dengan hati yang takut akan Engkau. Jadikanlah Surabaya menjadi kota yang aman, tentram, dan sejahtera, di mana kasih damai-Mu Tuhan dirasakan oleh setiap warga kota Surabaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa ini dan harapan ke dalam tangan-Mu dengan iman bahwa Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan, yaitu kami mempersembahkan persembahan kami bukan karena kami ada, oleh karena Tuhan telah memberkati kami, saat kami juga akan berkati gereja-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami ada di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Untuk DSM Surabaya, kami dari YPK dan Shining Star juga staf Gembala DSM Malang mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Emmanuel. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam rangka menjelang Natal, Diakonia DSCM Surabaya telah mengadakan pembagian sembako dan medical check up untuk jemaat. Bersyukur juga untuk 2 AC yang telah terpasang di DSCM Kupang Gunung Doli. Terima kasih atas persembahan Bapak Markus Widodo. Tuhan Yesus memberkati. Diaspora Generation Surabaya akan mengadakan Natal pada tanggal 4 Januari 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat di GBI Diaspora Sejahtera Surabaya lantai 2 dan akan dilayani Bapak Gembala Sidang Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SEMSC. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah Natal disertai perjamuan kudus di hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Segenap jemaat mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu Gembala kita, Ibu Tia. Dan ini mewakili untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini, selamat Hari Ibu. Ya, nanti mungkin Bapak Gembala akan berdoa juga. Haleluya. Untuk ibu-ibu di tempat kita. Mari yang ibu-ibu angkat tangan. Ini bumbunya banyak, bunganya cuma 1 ya saudara. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya haleluya. Mari kita bersyukur untuk seorang ibu yang sudah melahirkan saudara. Ya, ibu yang mendampingi saudara sampai hari ini. Kita mau bersyukur dan kita akan tutup dalam doa berkat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat Hari Ibu. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, gereja ini memperhatikan keluarga ya. Keluarga itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, saya melihat ada generasi demi generasi ya. Hari-hari ini sudah generasi yang ketiga ya. Jadi yang nyanyi tadi itu Grace. Dulu Grace itu sekolah minggu di sini ya. Remaja ya Grace. Sekarang sudah punya Sekolah tua, sekolah punya putra ya. Ya itu Pak Sigit itu repot
sekarang MC saudara, momong cucu saudara. Sudah sekarang banyak sudah punya cucu ya. Nah tadi Pak Riki juga datang ngasih undangan, mau mantu juga, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah gereja ini menjadi tempat yang aman bagi anak cucu kita untuk terus bertumbuh mengenal Tuhan. Tidak ada yang lebih indah mengetahui bahwa anak cucu kita juga kenal Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita berdoa. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Anak-anak kita tadi itu melayani Tuhan dari mulai yang kecil-kecil sampai yang dewasa. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah gereja ini menjadi gereja yang aman bagi setiap keluarga yang ada. Amin. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak masalah di luar sana. Ada bullying, ya, ada masalah-masalah yang bahkan hari-hari ini saudara membuat hati kita sedih. Tapi biarlah hari ini kita menjadi gereja yang memuridkan pertama-tama keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Mari kita berdoa bagi para ibu, para wanita yang ada. Sebentar nanti saya akan tutup dengan doa berkat. Saya juga mengucap syukur, berterima kasih untuk persembahan saudara, ya, untuk sembako yang saudara sudah dibagikan dan juga untuk persembahan bagi jemaat Doli. Yang jemaat Doli mungkin bisa angkat tangan. Mana nih? Nah, kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, persembahan-persembahan saudara hari ini mereka bisa beribadah dan Pak Rudi dan Ibu menjadi gembala di Doli di tempat itu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan. Berterima kasih untuk para ibu, para wanita, para ibu yang sudah melahirkan kami, para ibu yang juga sudah mendampingi kami, para suami-suami. Dan kami berdoa Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan Hari Ibu bersamaan dengan perayaan Natal. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka. Engkau juga memakai Maria, di mana Maria dipakai untuk melahirkan bayi Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai setiap para ibu yang ada. Kami percaya memberkati, mengurapi Tuhan, bahkan kami boleh melayani bersama-sama demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk para ibu yang sudah ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka. Memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Amin. Terima kasih, biarlah kami menghormati para orang tua kami yang ada. Memberkati para ibu, para wanita yang sudah berjasa membesarkan setiap anak cucu mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari buka dua belah tangan saudara. Percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan saudara, Tuhan yang hadir bahkan bersama untuk menyertai saudara. Bahkan sampai pada kesudahannya. Jemaat Tuhan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan bersama berkata, Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara.